Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji kita manjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayah dan taufiknya lah, atas ketetapannya lah kita pada hari ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman untuk istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya ini ila yaumil akhir hidup kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dipertemukan kembali di pagi yang cerah ini dalam agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini akan membahas tentang wajibnya menutup shaf-shaf yang kosong. Diceritakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wasaruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wasarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah sebaliknya, yang paling terakhir, dan yang paling buruk adalah shaf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu safa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqulu innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna alal sufi fil awwali. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meneliti shaf-shaf dari satu sisi ke sisi yang lain. Beliau mengusap dada dan bahu kami serta bersabda, janganlah kalian berselisih, karena hal itu dapat menyebabkan hati kalian berselisih. Dan beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada shaf-shaf yang terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah sampaikan bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi shaf-shaf yang pertama. Rasulullah sampaikan shaf yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah shaf yang pertama, dan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki adalah yang terakhir. Sedangkan shaf barisan perempuan adalah sebaik-baiknya adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Dan Rasulullah pun sampaikan agar kita menutup celah-celah shaf itu agar hati kita tidak berselisih. Kemudian Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yaluna sufufal awwal
Wa ma min khutwatin ahabbu ilallahi min khutwatin yamsiha yasilu biha soffan. Dari Barok bin Azib radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di shaf paling depan, dan tidak ada langkah yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada langkah untuk yang diayunkan untuk menyambung shaf. Kemudian diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu shalluna 'alal ladina yasiluna shafuna. Sungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Kemudian dilanjutkan an Abi Hurairah, yang diceritakan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasilu abdun saffan illa rafa'ahu Allahu bihi darajatan wa dharrat alaihil malaikatu minal birri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba yang menyambung shaf, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan malaikat akan menaburkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Kemudian dari an Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manakiba fi sholati wa ma min khutwatin a'dhamu ajran min khutwatin masaha rajulun ila furjatin fi shafi fasaddaha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang paling lentur bahunya di dalam sholat berjamaah, dan tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diayunkan seorang laki-laki menuju celah di suatu shaf, lalu ia menutup kekosongan shaf itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam sholat berjamaah kita wajib merapatkan shaf, meluruskan dan juga mengutamakan shaf yang paling depan, agar kita senantiasa dijaga agar tidak berselisih sama kaum muslimin, dan juga agar kita dijaga mendapat pahala terbesar insyaallah subhanahu wa ta'ala, karena menutup shaf yang terputus adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan an Abi Juhaifah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam man sadda furjatan fis shafi ghufira lahu. Barang siapa yang mengisi celah dalam shaf, maka diampunilah dosa-dosanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita jika bersolat berjamaah dan melihat shaf yang kosong, langsung bisa mengisinya, dan kita mencari shaf yang paling depan, karena shaf yang paling depan akan mendapat sholawat pujian dan juga pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.